This is Surya Remix. Halo guys, kami dari kelompok 1 sedang melakukan observasi di apotek Batu 11. Selamat menyaksikan. Jadi di sini kami akan menganalisis kesalahan dari kalimat boleh sibuk asal jangan ambruk. Secara umum kalimat ini tidak salah dalam penggunaan sehari-hari. Namun jika dianalisis dari sudut linguistik, khususnya kajian kesalahan semantik, ada beberapa hal yang dapat dianggap sebagai potensi kesalahan atau ketidakselarasan makna. Nah, nanti akan dijelaskan oleh Agusman, Andrea, dan Christine. Baik, di sini saya akan menjelaskan analisis kesalahan semantik, yaitu satu, ketidakselarasan tingkat makna. Yaitu kata sibuk berada pada domain aktivitas atau kesibukan pekerjaan, sedangkan ambruk biasanya berada pada domain fisik atau bangunan, meskipun bisa bermakna metaforis untuk manusia. Sibuk aktivitas, ambruk keruntuhan fisik atau struktur. Penggunaan ambruk untuk manusia sebenarnya merupakan metafora konseptual. Jika dipandang secara literal, makna terdapat ketidaksesuaian domain makna. Selanjutnya yaitu dua, ketidaktepatan makna literal. Jika ditafsirkan secara harfiah, kalimat ini menjadi anomali. Kesibukan tidak secara langsung menyebabkan ambruk dalam pengertian fisik bangunan runtuh. Makna secara literal ada pelanggaran relasi semantis antara sibuk dan ambruk. Namun ini diselesaikan secara pragmatis oleh penutur melalui makna figuratif. Nah, yang ketiga itu ambiguitas makna. Kata ambruk itu punya dua makna yang beda, dan ini bisa bikin bingung kalau kita nggak jelasin konteksnya. Ini yang kita sebut ambiguitas semantik. Makna pertama itu fisik, artinya runtuh secara fisik, kayak gedung itu ambruk. Nah, makna yang kedua itu manusia, artinya kolaps karena kelelahan total baik mental maupun fisik. Nah, biasanya kita sebagai penutur bahasa bisa paham. Kenapa? Karena konteksnya. Kalau kita lagi ngomongin orang, ya pasti maksudnya bukan dia. Jadi bangunan roboh, tapi dia lagi kecapean. Nah, yang kedua itu pergeseran makna. Poin kedua, terjadi pergeseran makna dari arti aslinya, dari yang tadinya arti lugas atau denotatif ke arti kiasan atau konotatif. Nah, makna asli itu roboh atau runtuh. Makna kiasannya itu konotatif, kelelahan parah, kolaps, atau burnout. Pergeseran ini sah-sah ada dalam bahasa, tapi dalam kajian semantik ini bisa dianggap sebagai ketidaktepatan dari makna aslinya. Untungnya, lagi-lagi konteks pragmatik atau cara kita menggunakannya sehari-hari yang akhirnya memperbaiki dan menjelaskan maksud sebenarnya. Lalu yang selanjutnya yaitu potensi kesalahan relasi logis dalam kalimat boleh sibuk asal jangan ambruk. Secara linguistik formal, ungkapan ini memiliki kesalahan semantik, yaitu makna sibuk dan ambruk tidak saling terkait secara langsung. Yang kedua itu hanya masuk akal secara figuratif. Yang ketiga yaitu ambruk memiliki makna yang ambigu.
Yang keempat yaitu pergeseran dari makna harfiah ke makna kiasan. Yang kelima yaitu hubungan logis antara keduanya tidak sempurna. Jadi bisa kita simpulkan dalam kalimat boleh sibuk asalkan jangan ambruk itu memiliki potensi kesalahan semantik, tidak selaras domain makna, anomali literal, ambigu, ambruk, pergeseran makna harfiah ke kiasan, dan hubungan logis yang kurang koheran. Namun dalam bahasa sehari-hari maknanya dipahami dengan baik melalui konteks, jadi tidak dianggap salah. Jadi sekian hasil analisis semantik dari kalimat boleh sibuk asal jangan ambruk. Mungkin itu saja hasil video observasi kami. Sampai jumpa, terima kasih. Sampai jumpa, Pak. Jangan